Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya terlebih berterima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita menyaksikan bagaimana perkembangan satu debat di mana Ustaz Juma dan juga para apologet Kristen mendiskusikan bagaimana penulis kitab Injil, salah satunya Injil Lukas. Nah, di sini Ustaz Juma kepanasan dan dia sendiri tidak terima bagaimana penjelasan para apologet Kristen tentang kitab Injil Lukas. Mari lebih jelasnya kita dengarkan bersama bagaimana diskusi mereka berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya tidak perlu penafsiran, saudara. Saya cuma bertanya, ketika kemudian Yesus berkata segala firman telah kuberikan dan mereka telah menerimanya, apakah Lukas ada bersama dengan Yesus? Bang Juma tidak boleh jawablah pertanyaan itu. Loh, kenapa jadinya saya yang tidak boleh? Saya bertanya, saya bawa data itu, saudara. Yohanes 17 nomor 8. Cacat diskusi itu, cacat diskusi. Tidak bisa, kita harus memahami pernyataan Yesus supaya kita paham duduk perkara sebenarnya, jangan asal imani saja. Segala firman yang engkau berikan, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Apakah Yudas, apakah Lukas ada di situ? Saya tanya saja cuma satu Bang Juma. Emang Bang Juma percaya ucapan Yesus bahwa dia anak Allah? Minimal Anda yang percaya, kok jadi larinya ke saya. Saya percaya Yesus anak Allah. Oke, kalau Anda percaya kepada Yesus, mereka telah menerimanya. Anda percaya Yesus kan? Nah, sekarang mereka ini ada nggak Lukas di situ? Kenapa Bang Juma mempertanyakan legalitas begitu? Jawab aja. Aneh ini. Kok jadi, apakah Anda tidak terbersit dalam pikiran saudara untuk berpikir pakai logika sehat? Ini Bang Suma lagi menuntun saya untuk waras. Berarti Lukas membohong. Saya nggak mengatakan pembohong. Pertanyaan saya, Anda jawab aja. Apakah pada saat Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya? Apakah kata mereka ini termasuk Lukas di dalamnya? Mengapa Lukas menulis Injil ini? Pasti karena ia digerakkan oleh Roh Kudus, bukan hanya untuk menulisnya saja, tetapi juga sewaktu ia menulisnya. Walaupun demikian, di dalam kedua hal ini, ia digerakkan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan bernalar dan bukan sekedar sebagai mesin belaka. Selama menulis, ia dipimpin untuk mempertimbangkan hal-hal seperti berikut. Bahwa hal-hal yang ia tuliskan merupakan suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Hal-hal yang dipercayai dengan paling sungguh-sungguh di antara kita. Dan karena itu merupakan hal-hal yang harus diajarkan sehingga mereka tahu apa yang mereka percayai dan apa yang harus disampaikan kepada anak cucu yang juga sama-sama berkepentingan di dalam hal-hal tersebut seperti kita. Untuk itu ia mengambil keputusan untuk membukakannya sebuah cara yang paling aman dan pasti untuk menyampaikan kepada umat manusia di abad yang akan datang. Ia tidak akan menulis tentang hal-hal yang meragukan yang menjadi bahan perdebatan, yakni hal-hal yang menganiaya orang-orang Kristen boleh saja mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu sama lain dan memiliki keraguan tentangnya. Sebaliknya, ia menulis mengenai hal-hal yang
memang benar dan sudah selayaknya dipercayai dengan paling sungguh-sungguh. Kita sudah mendengarkan bagaimana Ustaz Juma menjelaskan bahkan mengomentari ke Injil Lukas. Dan menurut saya Ustaz Juma ini hanya banyak ngomong saja ya. Dia tidak berdasarkan data dan yang jelas. Ya, seperti yang sudah saya baca tadi bahwa memang Lukas menulis Injil ini karena dia digerakkan oleh Roh Kudus. Namanya aja dia dokter. Jadi dia menulis ini supaya kan yang membaca mengerti dan memahami bahwa ada seorang penyelamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Ya, Matius, Lukas ini memiliki tujuan yang sama, yaitu supaya yang mendengarkan bahkan yang membaca kitab suci ini mengerti memahami bahwa ada Kristus yang menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu mati dan hidup kembali untuk menyelamatkan kita manusia berdosa ini. Nah, itulah yang menyebabkan satu kitab suci atau kitab Injil ini, contohnya Lukas, ya kan, dia menyampaikan bagaimana Kristus itu datang. Bahkan setiap orang yang percaya dia akan mendapatkan jaminan keselamatan. Itu harapan saya, semoga video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya.